Ayahku adalah Dewa Perang. Bab 353. Liu Wei dan Chen Beixuan berhenti menamparkan diri mereka sendiri, dan pada saat yang sama berteriak dengan sombong, "Guan, kamu sudah selesai, hahaha." Liu Yue berkata dengan nada menghina, "Guan Qianjun, kamu benar-benar mencari kematian." Begitu kata-kata itu keluar, Guan Qianjun tiba-tiba mengulurkan tangannya dan mengangkat sekotak bir di lantai. Kemudian, seorang antek bergegas menghampirinya. Saya tidak tahu bagaimana dia menghancurkannya. Pokoknya seperti melakukan akrobatik. Setiap botol bir di dalam kotak sudah pas. Pukul kepala setiap orang besar. Bunganya segera mekar. Awalnya, ini adalah sebotol bir kecil, yang tidak terlalu mematikan. Biasanya, untuk menunjukkan bahwa mereka kuat, orang-orang bertubuh besar ini akan memukul kepalanya sendiri dengan sebotol bir besar. Saya tidak melihat sesuatu yang baik atau buruk. Tetapi, sekarang, sebotol bir kecil ini menghantam selusin pria bertubuh besar hingga kepala mereka meledak, lalu mereka jatuh berlutut sambil berbunyi. Satu demi satu, mereka memutar mata dan terlihat buruk. Guan Qianjun juga mengulurkan tangan dan mengambil sebotol bir tambahan yang jatuh. Dia dengan santai membuka tutupnya dengan ibu jarinya dan meminumnya dengan senang hati. Berjalan menuju Liu Paochui. Menatapnya dengan mata jahat. Di saat yang sama, dia menendang beberapa preman yang berlutut di tanah dan menghalangi jalan. Baik mereka yang masih berlutut maupun mereka yang ditendang semuanya tercengang. Sebotol anggur itu sepertinya secara langsung merusak saraf mereka, dan mereka tidak dapat sadar untuk waktu yang lama. Dan saat ini, semua orang tercengang. Semua orang tidak percaya pemandangan ajaib dan menakutkan seperti itu. Dia membalik sekotak bir dan menamparnya dengan santai, memukul setiap botol bir di kepala setiap preman. Apakah kamu akan menghajar mereka semua seperti ini? Keterampilan dan kekuatan macam apa ini? Liu Paochui juga bodoh, tapi dia tiba-tiba sadar dan melompat tinggi. Sama seperti melompat ke arah Liu Wei dan Chen Beixuan sebelumnya. Melompat jauh lebih tinggi dari 2 kali sebelumnya. Pada saat yang sama, kedua tinju terangkat tinggi dan ditekan dengan kuat. Angkat tinggi. Sepertinya itu telah berubah menjadi palu besar dan hendak mengenai kepala Guan Qianjun. Semakin tinggi dia melompat, semakin kuat kekuatannya. Liu Paochui yang pendek ini jelas telah berlatih beberapa seni bela diri dan mampu meningkatkan kekuatannya dengan melompat tinggi. Namun, yang dia hadapi saat ini bukanlah Liu Wei dan Chen Beixuan. Tapi dibandingkan dengan 10.000 Liu Wei, 10.000 Chen Beixuan akan lebih kuat dari Guan Qianjun. Bahkan membandingkan 10.000 Liu Wei dan 10.000 Chen Beixuan dengan Guan Qianjun merupakan penghinaan terhadap yang maha tinggi. Guan Qianjun mengangkat kakinya dan menendang Liu Paochui saat dia hendak menghancurkannya. Ledakan. Liu Paochui seperti bola meriam, mendobrak pintu 7 atau 8 meter jauhnya. Segera setelah itu, dia terjatuh dari koridor dan menabrak tembok di sana. Kekuatan yang sangat besar bahkan membuatnya menempel di dinding keras untuk beberapa saat sebelum perlahan meluncur ke bawah. Dia jatuh ke tanah dengan ekspresi kebingungan di wajahnya. Bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Begitu cepat. Saat dia berbicara, seteguk besar darah mengalir keluar. Di dalam rumah, semua orang memandang Guan Qianjun dengan bodoh. Tidak ada yang berani percaya bahwa orang ini memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Terutama Liu Yue. Dia bergumam, "Ya Tuhan, bagaimana kamu melakukannya? Bagaimana bisa begitu? Mengerikan." Dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Zhang Mazi ketika dia meneleponnya tadi malam. Tiba-tiba, seluruh tubuhku terguncang dengan keras. Mungkinkah? Sulit dipercaya, tapi lihatlah apa yang terjadi sekarang. Pada saat ini, selusin preman juga bangkit satu demi satu, menutupi kepala mereka dan saling menatap seolah-olah sedang melihat setan. Kemudian, dia segera mengelilinginya, buru-buru menyelinap keluar, mengambil melon musim dingin yang pendek, dan segera pergi. Di luar, meskipun Liu Paochui tidak lagi terlihat, suara histerisnya dapat terdengar. "Kamu bajingan, beraninya kamu memprovokasiku. Tunggu saja, aku tidak akan membiarkanmu pergi dan pindahkan orang sekarang. Bahkan jika kamu memiliki kemampuan yang hebat, bisakah kamu lebih baik dari master yang lebih kuat yang aku temukan? Tunggu. Jika kamu berani lari, kamu adalah sampah. Tetapi meskipun kamu adalah sampah, aku akan segera menemukanmu. Kamu tidak bisa keluar dari kota Yunhai." Suara ini, penuh amarah dan lekas marah, semakin menjauh. Guan Qianjun duduk di sofa, memandang orang-orang yang tercengang,
mengangkat alisnya, dan berkata dengan ringan, "Mengapa kamu berdiri di sana?" "Saya di sini untuk melakukan dua hal. Pertama, minum Louis ke-13. Kedua, ambil Li Ruyue kembali. Mengapa kamu tidak segera menyajikan anggur untukku?" Semua tuan muda dan gangster saling menatap. Orang ini. Apakah ini pemerasan? Jangan pernah lupakan Louis ke-13-nya. Chen Beixuan mengertakkan gigi, "Guan Qianjun, izinkan saya memberitahu Anda, sebaiknya Anda pergi secepat mungkin. Anda telah menyinggung seseorang yang tidak akan pernah mampu Anda sakiti, dan Anda memukulinya dengan sangat kejam." Liu Paochui, dia jelas merupakan orang yang terkenal dan berkuasa di kota Yunhai. Dia adalah wakil kepala sekte Paochui, dan dia memiliki banyak master di bawah komandonya. Saudaranya, pemimpin sekte, Liu Huangcui, telah membawa keterampilan tinju palu yang ekstrim. Dikatakan bahwa dia bisa menghancurkan tembok hingga berkeping-keping secara instan dengan satu pukulan. "Kami tidak akan mengganggumu lagi, pergilah secepatnya." Saat dia berbicara, dia melambai keluar. Lalu, dia memandang Li Ruyue. "Kamu harus segera pergi bersama kakak iparmu." Li Ruyue, "Hah?" Dia berteriak, "Chen Beixuan, apakah kamu melakukan kesalahan? Kamu tidak berani membantu saya sekarang, jadi saya hampir ditangkap oleh Liu Paochui dan diintimidasi. Jika bukan karena saudara ipar saya. Tidak. Jika bukan karena Guan Qianjun, aku akan mati. Sekarang kamu ingin aku pergi bersamanya lagi. Dia bukan saudara iparku, dia pembohong, sudah kubilang. Bukankah kamu bilang kamu maukah aku membantuku menghadapinya? Apakah kamu begitu pengecut?" Chen Beixuan terdiam beberapa saat. "Bagaimana saya tidak menjadi pengecut? Apakah kamu masih tidak melihat situasi saat ini dengan jelas?" Orang itu secara misterius membuat selusin master kebingungan, dan bahkan menendang Liu Paochui keluar dengan satu tendangan. Liu Paochui adalah orang luar biasa yang mampu menjatuhkan kami berdua ke tanah dan memaksa lebih dari selusin orang berlutut dan menamparkan kami. Bahkan jika anak ini memukul Liu Pao dengan sangat buruk, dia pasti tidak akan berakhir dengan baik. Namun, dialah yang mengalahkan Liu Paochui dengan sangat buruk. Jika kedua belah pihak bertarung, kita harus menjadi umpan meriam. Chen Beixuan berkata, "Kakak iparmu terlalu kuat, kita tidak bisa bertarung, kan?" Saat dia berbicara, dia sudah putus asa. Li Ruyue berteriak, "Sudah kubilang dia bukan saudara iparku, dia pembohong. Pembohong. Pembohong, pembohong." Liu Wei tersenyum pahit, "Nona Li Ruyue, Anda benar-benar model payudara besar dan tidak punya otak. Mengapa orang sekuat dia menjadi pembohong?" Guan Qianjun mengangkat ibu jarinya dan berkata, "Kamu masih memiliki penglihatan yang bagus, jauh lebih baik daripada Li Ruyue, tetapi pertanyaan masih muncul, di mana anggur saya?" Liu Wei dan Chen Beixuan saling memandang, sangat tidak berdaya dan hanya bisa menerima nasib mereka. Bagaimanapun, harga Louis ke-13 tidak terlalu mahal, hanya kurang dari 100.000 botol. Liu Wei menahan amarahnya dan berkata, "Tuan Guan, saya akan memanggil Louis ke-13 untuk Anda sekarang, tetapi bisakah Anda mengambil anggur dan segera kembali meminumnya? Liu Paochui tidak akan pernah membiarkan Anda pergi. Dia akan memindahkan pasukannya sekarang, dan dia akan datang dan segera menghajarmu sampai mati. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu mungkin tidak akan bisa melakukannya. Ambil saja anggurnya dan pergi." Bab 354. Faktanya, Liu Wei sangat ingin melihat bagaimana Liu Paochui menghancurkan seluruh kepala Guan Qianjun. Tapi ini barnya. Terjadi perkelahian besar dan kerugiannya sulit diperkirakan. Guan Qianjun tersenyum, "Saya akan minum di sini." Liu Wei hampir menangis, tetapi dia harus segera meminta seseorang untuk menjemput Louis ke-13. Kemudian dia, Chen Beixuan dan yang lainnya ingin melarikan diri dan tidak bisa tinggal di sini sebagai umpan meriam. Guan Qianjun menunjuk ke sudut, "Kamu minum Louis ke-13 di sana." Jika dia tidak menunjukkannya, Liu Wei dan Chen Beixuan hampir melupakan lelucon ini. Saat dia berbalik, wajahnya berubah drastis. Liu Wei tidak bisa menahan amarahnya, "Guan Qianjun, kamu tidak bisa membunuh siapapun tanpa anggukan. Kami sudah cukup mengakomodasi kamu. Kami telah membawakanmu Louis ke-13 yang asli." Lao Guan terkekeh, menuang segelas anggur untuk dirinya sendiri, dan meminumnya perlahan. Sambil minum, dia berkata dengan ringan, "Ketika kamu melakukan hal yang begitu keji, pernahkah kamu berpikir untuk membunuh seseorang hanya dengan anggukan? Siapapun yang kencing di dalamnya harus minum sedikit, kalau tidak, kesabaran saya sangat terbatas."
Chen Beixuan. Jika kamu bekerja sama dengan Liu Paochui, aku akan membunuhmu. Tiba-tiba, matanya kabur, lalu rambutnya ditarik dengan keras. Seluruh tubuh terbang. Ledakan. Seluruh kotak terguncang oleh hantaman itu. Ketika dia sadar, dia mendapati dirinya terbaring di kaki Guan Qianjun seperti seekor anjing. Tembakan Lao Guan seperti kilat, dan seluruh tubuhnya seperti kilat. Dia tiba-tiba bergegas keluar, menjambak rambut Chen Beixuan dan melemparkannya, lalu duduk kembali di sofa, sementara Xiao Chen terjatuh di kakinya. Ketika Tuan Chen hendak bangun, Lao Guan menginjak kepalanya. Hancurkan sedikit. Dia menjerit kesakitan. Jadi kamu tidak takut padaku? Guan Qianjun menunduk dan berkata sambil tersenyum, kamu tidak mau minum Louis ke-13 yang awalnya ingin kamu berikan padaku. Kamu masih ingin meminta seseorang untuk datang. Chen Beixuan diinjak sampai kepalanya hancur. Dia berteriak, saya takut. Saya takut. Saya hanya mengatakan hal yang salah. Biarkan saya pergi secepatnya. Saya berjanji. Saya tidak akan memanggil siapapun untuk menanganimu. Dan kali ini, ketika Liu Wei dan sekelompok gangster melihat Guan Qianjun memamerkan keterampilan menakutkannya lagi, mereka sangat ketakutan hingga mereka kencing. Saya tidak tahu siapa yang memimpin lebih dulu, mereka semua berlari menuju pintu secara berkelompok. Jika Anda tidak mampu menyinggung perasaannya, apakah Anda masih mampu melarikan diri? Aku benar-benar tidak bisa lari. Guan Qianjun mengambil sekotak gelas anggur di atas meja kopi dan membuangnya. Lebih dari selusin cangkir langsung berubah menjadi seberkas cahaya putih, masing-masing mengenai bagian belakang kepala orang-orang itu dengan akurat. Ledakan. Bang-bang. Darah berceceran di mana-mana. Satu demi satu mereka jatuh ke tanah. Jeritan yang luar biasa. Liu Yue, yang masih duduk di sebelahnya, terkejut melihatnya. Guan Qianjun menyesap anggurnya dan berkata dengan tenang, siapapun yang tidak menghabiskan anggurnya bersamaku, jangan berpikir untuk pergi. Tidak mungkin. Izinkan saya mengatakannya lagi, siapapun yang kencing di botol itu harus meminumnya. Dalam 1 menit. Yang terakhir minum, aku akan memukul kepalanya dengan botol bir. Kata-katanya penuh darah. Memecahkan gelas wine saja sudah cukup buruk. Jika Anda memukulnya dengan botol lagi, Anda pasti tidak akan bisa menyelamatkan kepala atau nyawa Anda. Semua orang bergegas meminum botol Louis ke-13 di sudut. Masing-masing meminumnya dengan sangat gembira. Asam dan menyegarkan. Orang terakhir yang minum akan kehilangan akal. Chen Beixuan tiba-tiba menunjuk ke arah Liu Yue, yang memasang ekspresi sangat aneh. Dia menumpahkannya juga. Liu Yue terkejut, aku tidak melakukannya. Semua gangster, termasuk Liu Wei, menunjuk ke arahnya, kamu memilikinya. Ini jelas. Itu adalah ritme, berbagi kesulitan dan berbagi berkah. Guan Qianjun memandang Liu Yue dengan tenang. Liu Yue menangis, Guan Qianjun, jika kamu berani memaksaku meminum minuman ini, aku akan melawanmu. Aku lebih baik mati daripada menurut. Jangan berpikir bahwa kamu memiliki kemampuan dan dapat menggunakan kekerasan untuk memaksaku menyerah. Guan Qianjun melambaikan tangannya, lupakan saja dia, bagaimanapun juga dia adalah saudara perempuan temanku. Chen Beixuan, minumlah 1 minuman lagi untuknya. Mata Chen Beixuan menjadi gelap. Kotak lain yang lebih besar dan mewah. Dengan puluhan orang yang duduk di sini, tidak terlihat ramai, hanya ramai. Duduk di kursi tengah adalah Wang Mingquan, putra tertua keluarga Wang, salah satu dari 7 keluarga besar, dan orang yang duduk di sebelahnya adalah Pan Xiaxia, yang pernah memasuki bar sebelumnya. Saat ini, wajah Pan Xiaxia benar-benar memerah dan dia tampak sedikit pusing. Dia banyak minum. Duduk di ujung sana adalah seorang pria parubaya dengan perut buncit. Dia mengenakan pakaian mewah dan memiliki penampilan luar biasa. Pan Xiaxia meminum segelas anggur asing lagi, dan pria parubaya itu bertepuk tangan, oke. Nona Pan peminum yang baik, dan dia memang sosialita nomor 1 di kota Yunhai. Saya sangat mengaguminya. Ini, minum lagi. Pemeran utama wanita di filmku tidak lain adalah kamu. Dia sendiri yang menuangkan anggur untuk Pan Xiaxia. Tuangkan segelas penuh. Pan Xiaxia melambaikan tangan kecilnya, dan kata-katanya bergetar. Tuan Zuo, ayo. Ayo berhenti di sini kan. Aku benar-benar tidak bisa minum lagi, tapi... Jangan khawatir, aktingku. Aku berjanji akan membuatmu sukses, dan kamu tidak akan pernah kalah uang. Saya, Pan Xiaxia, belum pernah membuat film yang merugi. Satu-satunya perbedaan adalah antara mendapat untung besar dan mendapat untung kecil.
Tuan Zuo tertawa, iya. Nona Pan mengatakan itu dengan sangat baik, tetapi semakin banyak kita minum, semakin banyak yang kita hasilkan. Ini pertanda baik. Ayo, minum. Minumlah cangkir ini dan box office akan menjadi 3 miliar. Dia mengambil anggur dan membawanya ke mulut Pan Xiaxia. Pan Xiaxia segera mengambilnya dan mengembalikannya, wajahnya penuh rasa malu, Tuan Zuo, saya sungguh. Saya benar-benar tidak bisa meminumnya. Dia benar-benar tidak bisa minum lagi. Dia sangat menyadari kapasitas minumnya. Meskipun dia bisa minum 1 pon anggur asing tanpa mabuk, sekarang jumlahnya lebih dari 2 ons per pon. Minum lagi. Satu keyakinan. Dia tahu jika dia mabuk, dia akan terkutuk. Baik Wang Mingquan dan Zuo Guangyang, bos sebuah perusahaan film dan televisi besar di ibu kota provinsi, sedang mengincarnya. Zuo Guangyang melirik Wang Mingquan. Wang Mingquan berkata sambil tersenyum, Tuan Zuo, jangan memaksakan diri pada orang lain. Saya pikir sia-sia benar-benar tidak bisa minum lagi, tapi sia-sia, Tuan Zuo juga menyukaimu, jadi itu sebabnya dia minum bersamamu seperti ini. Aku belum pernah melihatnya minum terlalu banyak. Itu dia. Sia-sia, aku akan menemanimu dan bersulang dengan Tuan Zuo. Dia pun mengambil segelas wine dan tersenyum licik. Pan Xiaxia tidak punya pilihan selain minum lagi. Pikirannya begitu berat sehingga dia benar-benar ingin kembali dan jatuh ke tempat tidur dan tidur nyenyak. Biasanya, meskipun pemeran utama wanita berada tepat di depannya, dia tidak akan minum terlalu banyak. Namun peran pemeran utama wanita dalam I'm So Rich hilang, yang berdampak besar padanya. Jika dia tidak segera mendapatkan karakter lain dengan bobot serupa, dia akan berada dalam bahaya. Setelah minum, dia berkata bahwa dia benar-benar tidak bisa minum lagi, tetapi Wang Mingquan dan Zuo Guangyang masih mencoba yang terbaik untuk membuatkannya minuman sampai dia benar-benar mabuk. Tentu saja, mabuk hanyalah sebuah sarana, mereka memiliki tujuan yang sangat buruk dan tercela. Bersambung.